Selamat sore, selamat datang di gereja. Patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan di sore hari ini karena perkenaan dan berkat-Nya, sehingga kita boleh dipertemukan sekalipun masih dalam suasana pandemi, tetapi kita percaya bahwa Allah yang berdaulat, yang penuh kuasa, yang senantiasa memberi pendampingan dan pertolongan kepada kita semua, sehingga memungkinkan kepada kita untuk melakukan pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao tanggal 15 September 2021. Kita patut menaikkan puji dan syukur karena perkenaannya lah sehingga kita dipertemukan di sore hari ini. Adapun acara kita yang kita akan lalui dalam pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao, pertama pembukaan, kedua ibadah, ketiga kita menyanyikan Mars PWGT, keempat sambutan pengurus PWGT Jemaat Rantepao, kelima istirahat, dan keenam penutup. Sekali lagi kami mengucapkan selamat sore kepada kita semua yang hadir. Dan kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu ibadah. Tes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa beberapa bulan yang lalu kita sudah tidak mengikuti ibadah bulanan seperti biasa. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini untuk bersama-sama beribadah. Saya mengajak kita untuk berdiri dan kita akan bersama memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta Cakrawala. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kita sekalian dan kasih karunia dari Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca Mazmur berbalasan. Kita akan membuka dari Mazmur 139. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 kita akan membaca silih berganti dari Mazmur pujian ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau yang menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan buat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengaminkan firman Tuhan dari Mazmur ini dengan memuji Tuhan. Mazmur 139 ayat yang pertama. Tuhan, diriku Kau kenal, hatiku dan segala hal. Duduk berdiri Tuhan tahu, dan pikiranku biar jauh. Bangun tidurku di tangan-Mu, Kau tilik segenap jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kebaikan Tuhan kita boleh rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Secara khusus pada sore hari ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami, PWGT, kelompok pelayanan dari 1 sampai 7 di tempat ini. Beberapa bulan yang lalu Tuhan kami tidak bisa mengikuti ibadah dan melakukan ibadah. Tetapi hari ini Tuhan,
Engkau kembali mengumpulkan kami itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Sehingga dimungkinkan lagi untuk bisa bersekutu bersama-sama pada sore hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami rindu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan tolonglah kami. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini sungguh boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai anggota PWGT. Ya Bapa yang di surga, kepada hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk melayani Tuhan pada sore hari ini. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang boleh disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Ya Bapa yang di surga, inilah doa kami, permohonan kami. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada hambanya kami persilahkan. Rapat bidang 3 di pengurus pusat PWGT yang seharusnya hari hari Sabtu yang lalu dilaksanakan, berhubung kedua ibu pendeta selalu berhalangan, akhirnya baru hari Selasa dilaksanakan. Dan tadi saya baru ke dokter dalam tens yang ya triglycerida saya sampai 475 dari yang seharusnya maksimal 150. Jadi kurang sehat memang, tetapi karena Mak Dandi mau apa boleh buat. Sembari menunggu teman-teman akan memasang bahannya, kita akan membaca dari Mazmur 127 ayatnya yang keempat dan kelima. Judulnya A titik mewariskan nilai. Sudah dapat? A titik mewariskan nilai. Sebelum kita masuk dalam perenungan, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, dan penekanannya di 2 Timotius 1 ayat 5. Pertama, Mazmur 127 ayatnya yang keempat dan kelima berbunyi demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mazmur 127 ayatnya yang keempat dan kelima. Saya ulang baca. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Ibu-ibu yang kekasih, mengawali ini sembari menunggu Ibu Nelce mengkonekkan di atas, saya tidak lagi menghubungi Uji, Reski atau
Cakra karena Nelce sudah berjanji untuk mempersiapkan ini, sehingga saya minta maaf kalau ada sedikit yang terpaksa masih diulang. Saya mau menceritakan kisah yang beberapa waktu ini terjadi. Kenapa waktu itu saya segera meminta pengurus OIG untuk hadir dalam rapat koordinasi OIG, karena yang pertama ada mulai lagi kasus bunuh diri. Yang pertama itu kasus bunuh diri seorang anak perempuan remaja di daerah Sa'dan. Hanya karena persoalan entah apa yang terjadi, pokoknya siang itu dia pergi katanya bersama pacarnya, 1 malam dia tidak kembali, boleh dikatakan 2 hari 1 malam, pulang-pulang sudah tidak banyak bicara dan kemudian malamnya menggantung diri. Yang kedua, tidak lama setelah itu, mungkin hanya sekitar 10 hari, terjadi bunuh diri lagi di sekitar Makale Utara oleh seorang mantan ketua PWGT Jemaat. Ini karena ya tentu pasti berat sekali pergumulan. Pertama, rupanya dia sudah ditinggal beberapa waktu oleh suaminya, entah kemana. Lalu kemudian banyak pergumulan yang lain, dia hanya diam saja, banyak diam. Lalu kemudian dia membunuh diri. Kemudian 2 atau 3 hari sesudah itu terjadi lagi bunuh diri seorang bapak yang saya rasa kita semua tahu, karena ada dikirim di WA, yang karena sakit penyakitnya lalu kemudian dia bunuh diri. Pertanyaannya adalah, apakah gereja mau berdiam diri dengan masalah ini? Apakah persekutuan wanita gereja ini dibentuk hanya untuk beribadah saja? Kalau beribadah kita bisa membaca Alkitab di rumah sendiri. Kita bisa merenungkan di rumah. Tetapi masalah-masalah yang timbul akibat tidak mampunya orang berpegang kepada Tuhannya, ketika seseorang tidak mampu lagi memahami bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, yang akan mampu melepaskan dia dari berbagai-bagai persoalan, lalu kemudian berdiam diri. Karena itu saya kumpul waktu itu, hanya PKB yang tidak hadir. Dalam rapat pimpinan majelis gereja saya katakan kepada PKB, harga-harga sidik kedeni undangan. Sabab ini bukan untuk saya cari-cari nama atau cari-cari kepentingan. Lalu kemudian mungkin seminggu yang lalu, karena ini sudah hampir seminggu, tiba-tiba ada anak sekolah minggu remaja yang dibawa kabur oleh seseorang. Dibawa 2 hari 2 malam di Toraja, lalu kemudian dibawa 1 hari 1 malam ke daerah Luwu, lalu kembali lagi 1 hari 1 malam di Toraja. Hanya berkenalan kurang lebih 3 bulan dengan seorang laki-laki berumur 28 tahun. Dan anak sekolah minggu ini berumur 13 tahun. Dia harus menghadapi apa yang disebut pelecehan dalam segala bentuk berkali-kali. Ketika dia dibawa ke daerah Luwu dan dikembalikan, dia hanya diturunkan di ujung jembatan Tagari. Lalu kemudian ada laki-laki lain yang menjemput dia di situ dan kembali dia dibawa ke tempat yang sama untuk dikurung. Ketika dia dimasukkan ke dalam satu kamar, di situ masih ada 2 anak perempuan lain yang terkurung. Pertanyaannya adalah, ini adalah apakah tidak termasuk kasus trafficking, penculikan dan penjualan manusia? Dan itu yang membuat saya menangis dalam rapat OIG bulan yang lalu ketika saya mengetahui bahwa salah satu anak kita di kelompok 5 juga menghilang
Dan saya katakan di mana PWGT-nya dan di mana pengurus PPGT-nya. Ada seorang gadis yang hilang. Dan kita berdiam diri karena kita enak di rumah kita. Tidak ada apa-apa. Inikah iman? Inikah yang Tuhan Yesus mau? Dengan tubuh yang mulai tua, saya terus terang saja sudah mulai merasa tua. Kalaupun saya masih bisa menjalankan organisasi, mungkin lebih banyak duduknya. Apakah tidak akan ada generasi berikutnya? Tirobang mau toh, tiba-tiba nak sakit. Apa gege atau hanya karena sedikit emosi tinggi lalu kemudian mau pusing. Nah, saya mencoba memberi judul daripada perenungan kita hari ini, yaitu mewariskan nilai, bagaimana kita mendidik diri kita sendiri untuk dapat mendidik anak-anak kita. Ya, bertumbuh dan berbuah itu adalah tema Gereja Toraja, tapi secara khusus untuk PWGT dan PKB, dia tidak hanya bertumbuh, tetapi dia sudah harus berbagi buah, dan kemudian dia juga harus dia harus berbuah lebat dan dia bisa membagi buah. Jadi tidak lagi seperti anak sekolah minggu yang baru disemai lalu kemudian bertumbuh anak besar, remaja itu dia mulai mekar, pemuda itu mulai belajar untuk memiliki ranting dan daun-daun dan buah. Tapi kalau PWGT dan PKB itu harus sudah berbuah dan berbagi buah. Apa tongan raga ina tu hidup tak kalau tidak pernah berbuah sedikit pun juga. Growing in Christ. Hidup di dalam Kristus, yakinilah itu. Slide berikutnya. Yakinilah itu bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, maka Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Slide pertama ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa memang amat berat dalam mendidik anak-anak kita sekarang. Ini ada satu materi yang diberikan oleh Ibu Ita dari PGI waktu itu tentang perbedaan generasi, tetapi saya tidak akan mengatakan lagi bahwa ini generasi seperti kami, terutama saya, terutama kakak-kakak dua di depan, kami itu adalah generasi baby boomers. Generasi yang lahir sesudah Perang Dunia Kedua. Ketika kami harus mendidik anak-anak generasi Z atau generasi Alpha, maka ampun deh. Tidak akan mampu lagi kami membangun komunikasi yang baik. Kecuali kalau kita ada kemauan. Kecuali kalau kita mau belajar. Kecuali kalau kita mau punya hati. Generasi sesudah generasi boomers itu gambarnya di atas, memang mereka itu pekerja keras. Dan mereka itu suka bersaing dalam tanda positif. Makanya ya tuh di kuah biasa ya tuh Indo atau tanda pisan tapi itu nabuda tuh keluhanta. Begitu ya tuh komitmennya itu tinggi, kesetiaannya itu tinggi. Nah, generasi kedua sesudah generasi baby boomers adalah generasi X. Karena nyata generasi X banyak ditinggalkan orang tuanya bekerja karena sesudah Perang Dunia itu hancur lebur perekonomian, sehingga orang tua baik ayah ibu itu bekerja keras. Muncullah anak-anak mereka yang disebut generasi X. Generasi X ini senang bekerja. Karena dia merasakan ditinggal di rumah. Generasi berikut sesudah generasi X adalah generasi Y. Itu yang kita sebut generasi milenial. Itu lahir di tahun 1981 sampai 1994. Ingat, saya selalu mengingat ketika saya kembali ke Toraja 96, saya sudah bicara tentang teknologi informasi komunikasi. Dan memang generasi ini sudah mulai dimasuki oleh teknologi yang sangat ketat, yang sangat keras. Tetapi generasi ini adalah generasi yang juga menikmati hidupnya. Jadi dia seimbang. Dia betul-betul seimbang dalam
menghidupi hidupnya. Sebetulnya ini adalah generasi yang akan berbahagia seandainya mereka mampu terus untuk menyeimbangkan hal yang baik. Generasi berikutnya adalah generasi Z, lahirnya 95 sampai 2010, itu banyak senang-senangnya. Orang tuanya sudah sukses, anaknya senang-senang. Hanya ada 2 generasi hasil dari generasi itu bisa sukses atau bisa gagal. Betul-betul gagal. Mereka senang mengaplikasikan dirinya, mereka senang menampilkan dirinya. Tapi tidak apa-apa, selama hal itu sangat positif. Dan generasi sekarang adalah generasi alfa. Ya motona di kuah, mui pia-pia, ona menarang liwian toi HP. Mandu ya menarang anak kita, mandu ya. Tangan kita ini menarang ya, karena memang mereka lahir dari situ. Ini hanya sebuah gambaran bahwa amatlah sulit dalam mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya lanjut, saya kembali ke tema pokok kita yaitu self value atau nilai diri. Nilai diri adalah evaluasi yang dibuat oleh individu, oleh saya, mengevaluasi diri saya, dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya. Lanjut, slide berikutnya. Oh, belum. Rupanya di anunya, ya. Masih ya. Penghargaan terhadap dirinya sendiri juga untuk menggambarkan penilaian seseorang tentang dirinya. Ya motone ya ke mama atau kakak-kakak atau dulu mereka pengen tampil rapi betul. Saya sendiri juga masih ada boleh dikatakan 60%. Karena gaya itu kalau saya ke dokter saja masih rina kata aku mas sepatu tak aku rapi. Alang rumah sakit ya. Tapi generasi berikutnya itu tambah agak susah sekali untuk bagaimana dia menampilkan dirinya padahal dalam tanda kutip positif. Jadi nilai diri ketika kita menampilkan diri kita bagaimana disitulah orang akan menilai kita dan kita juga menilai diri kita. Bayangkan nih kita mendio tatasu. Ya bagaimana seorang ibu tidak mandi akan menjadi gambaran kepada anak-anaknya kumo adin syaki poleta mindio tamamale sumalong. Di saat-saat sekarang ini tatanan dan stabilitas keluarga betul-betul terasa di titik nadir. Semua terasa sangat susah dan tidak bisa dimengerti. Anak-anak kita hidup setiap saat dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Semua berita menjadi konsumsi mereka. Mau hoax, mau Alkitab, mau leaders inspiration dari Mama Pedi setiap hari itu menarik. Itu kalau kita renung-renungkan itu bisa mengubah kepribadian kita. Tapi hoax kan banyak sekali bersiliweran dan itu menjadi konsumsi anak-anak kita. Dan kita seakan-akan tidak mampu lagi untuk memahami dan bagaimana mendidik mereka. 200 menurut penelitian, sekitar 260 juta rakyat Indonesia, 75%-nya menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Bayangkan nih, 75% yang tidak bertanggung jawab. Termasuk predator anak tadi itu. Yang saya ceritakan, yang pergi membawa anak Toraja. Dia disebut predator anak. Karena ternyata setelah diselidiki, anak-anak perempuan yang dia anggap pacar itu kurang lebih ada 6 orang. Saya tidak tahu anak Toraja semua kah, tapi seumur-umur itu semua. Seumur-umur remaja yang belum tahu apa-apa. Tapi memang sebelum saya lanjut, anak kita yang pergi di bawah itu adalah anak broken home. Anak yang tidak mengetahui siapa ayahnya. Lalu kemudian ibunya pun meninggalkan, dia tinggallah dia bersama dengan neneknya yang sedikit
kurang dalam pendengaran, dan tentu pendidikan tidak ada. Anak ini seakan-akan merambah dunia ini dengan gelap gulita. Pertanyaannya, guru-guru remajanya di mana? PWGT-nya di mana? Mari kita belajar mendidik diri sendiri dengan membangun konsep diri Kristen. Ini yang harus kita terus ingatkan, taruh di hati, terutama kepada adik-adik saya yang masih muda, taruh itu. Kami ini tidak mampu lagi menawar umur. Sewaktu-waktu panggilan datang, tetapi adik-adik yang akan menggantikan kami, tolong taruh terus di hati. Bagaimana mengkonsepkan diri kita sebagai anak Kristus. Spiritualitas merupakan keterarahan kepada Allah, bukan keterarahan kepada medsos, bukan keterarahan kepada segala model gaya busana dan segala yang ditawarkan oleh dunia ini. Untung sekarang karena corona tidak banyak lagi kasus yang muncul, kasus ibu-ibu. Tetapi kasus anak-anak berjalan terus. Ya, 2 bulan yang lalu kalau tidak salah saya kembali dari satu pelayanan. Di satu klasis itu saja ada sekitar 12 anaknya yang kuliah di satu perguruan tinggi yang akan mencetak calon-calon pemimpin gerejawi. Itu kembali dalam keadaan berbadan 12 orang, bukan 2. Bagaimana enggak saya menangis? Bagaimana enggak saya sakit? Keterarahan kepada Allah, spiritualitas itu adalah keterarahan kepada Allah, bukan keterarahan kepada yang lain. Tetapi kenyataannya manusia banyak hidup untuk dirinya sendiri, bahkan dalam rumah tangga sendiri pun hidup sendiri. Nanti kita lihat belakang. Spiritualitas keluarga seharusnya menjadi area yang berperan untuk menyaring dan mengkonfirmasi pemahaman dan pengalaman yang didapatkan di luar rumah. Artinya, yaitu kamu ibu-ibu, mengurapa, remaja pa, pemuda pa, tua anak ta, ya kisulei rumah tangga itu adalah area tempat dining kutanai pela-pela, dining buju-buju, dining komunikasikan apa yang terjadi di luar terhadap dirinya. Termasuk kita. Kalau kita di luar ada godaan, kita harus ingat bahwa kita sebagai ibu, kita punya suami, kita punya anak, kita punya rumah tangga. Rumah tangga, spiritualitas rumah tangga itu harus terus dibangun. Keluarga. Ya, di luar Tuhan Yesus kita tidak akan mampu apa-apa pun. Nah, mari berkontemplasi. Slide berikutnya. Ketika kita belajar untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, ini berkali-kali sudah saya katakan ini bahasa yang selalu saya ingat. Ketika kita belajar untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, kita akan mulai memikirkan orang lain. Pamasusah kaya sabak budaki, tu yakin pikirkan kita untuk kebaikan, nasangan aku mau diricuki, nasangan aku mau disayu, atau nasangan untuk apa untungnya gitu loh. Tidak ada untungnya sama sekali. Tapi memang salah satu ciri dari generasi boomers adalah generasi yang suka salah tuh, yarite. Dalam tanda positif mengkritik dan meluruskan. Dan mungkin itu memang ada pada diri kami. Cinta kasih adalah pesan utama dari kekristenan. Sekali lagi, jangan suka bawa omongan kemana-mana. Jangan suka berbisik-bisik, membisikkan orang lain. Jangan suka menfitnah orang lain. Tara kayo po na to jaman jubanua selalu pelayanan na yara yang lebih pugau to. Kita boleh bicara belak-belakang tapi jangan berbisik, jangan ini. Itu kan kalau kita sudah berbisik konotasinya sudah lain. Apalagi ke manarang pak pakibirisan itu orang lain. Hati-hati.
Keruntuhan moral sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dekadensi moral dan kenikmatan sekularisme membuat begitu kuat menarik kita dan anak-anak ke arah kehancuran. Sekularisme. Apa yang terjadi sekarang ini? Slide berikutnya, mengapa sampai terjadi demikian? Apa yang terjadi sekarang ini mengapa sampai demikian? Di mana kesalahan utamanya? Apa yang dapat gereja dan kita lakukan? Ini pertanyaan besarnya. Mari kita nanti kembali ke rumah dan tanyakan pada diri kita. Apa salah teh? Maapa ini terubuh dari persoalan. Nama apa pemami kita gereja berbicara tentang sorga dan tentang perjalanan bangsa Israel. Kita senang berbicara tentang damai sejahtera. Nah tabar langkah pipe. Anak-anak berhamburan ke sana kemari. Betulkah hanya itu tugas gereja? Mewartakan kabar baik dari atas. Memang. Dan karena itu dibentuklah organisasi intragerejawi untuk mendidik masing-masing kelompoknya. Termasuk PWGT. Gambar berikutnya, slide berikutnya. Inilah yang terjadi. Antara lain ini. Pertengkaran. Anak-anak sampai tutup kuping mendengarnya. Lalu kemudian dibawa divorce, perceraian. Lulu gue. Muina si matesse kemo. Male si tampe misalnya. Ini juga yang masalahnya kenakalan remaja-remaja kita. Anak-anak kita di sekolah itu. Mereka sudah tidak malu untuk menjual dirinya. Dan ibu-ibu tidak ada yang tahu kalau anak-anaknya begitu. Saya kan sudah pernah bercerita beberapa waktu yang lalu ketika masih Dr. Heni yang jadi kepala dinas di pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Kami pernah mengadakan angket antara anak SMA dan SMP. Dan kurang lebih 75-80% dari angket yang kembali menyatakan bahwa memang mereka sudah tahu hubungan suami istri. Sangat memprihatinkan. Sementara ibunya nggak tahu. Dan ke bawah itu anak-anak lebih suka pergaulan bebas tetapi pada akhirnya akan menuju ke sini. Ini di dalam tugas kita. Antara lain tugas gereja. Antara lain tugas persekutuan wanita gereja atau raja. Slide berikutnya ada yang saya tadi katakan predator anak. Ini dia predator anak. Yaman nato nanimpe nunu laptop tama komputer untuk mencari anak-anak yang bisa mereka tipu. Ya. Bahkan sampai lewat kamera saja mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pacarnya disuruh telanjang dan dia menonton dari tempat yang jauh. Oh Tuhan, dunia ini sangat kejam. Mungkin juga pernah saya cerita dulu, masih Ibu Sarah jadi pendeta di sini. Dan dia paksa saya waktu itu mau perkunjungan PGT Klasis ke Buntau. Saya dilema karena tiba-tiba saya dikasih tugas untuk ke Maakale. Dan dia katakan, nah budak siya kamaler ke Buntau, lusa umokomi. Dan untung saya ke sana ada kasus. Ada seorang pendeta hampir dibawa. Untungnya, nah sadar petundoon anak takoto di kariuang atau makamara anak-anak dan dia mendapati HP anaknya. Mereka sudah janjian dengan seseorang untuk pergi besok. Ibunya masih sempat menyelamatkan dia. Ya, yang kedua predator anak, yang ketiga inilah mereka korban-korban. Ketika mereka sudah korban, mereka sudah tidak bisa apa-apa. Di bawah ini adalah eksploitasi anak-anak yang dibawa. Kalau tidak dilacurkan, kalau mereka cukup cantik, mereka akan dijual dalam prostitusi gelap. Bapak-bapak menyukai anak-anak. Kalau mereka sedikit jelek, mungkin akan dijadikan pembantu, dijual kemana-mana tanpa gaji. Kalau mereka memang jelek sekali atau apa, mungkin mereka akan dipotong dan diambil seluruh organ tubuhnya untuk dijual. Itulah yang disebut trafficking, penjualan manusia. Dan Toraja menjadi sasaran empuk.
Karena kita masa bodoh. Ya, anak-anak kita sampai stres hanya karena media sosial. Dan ada 3 yang gambar terakhir di bawah, inilah yang disebut oleh pendeta Yonan bahwa teknologi itu tidak melulu menjadi sebuah sarana yang jelek. Jadi di sini kita melihat dampak dan manfaat media sosial bagi anak. Yang pertama itu mereka bisa belajar bersama dan menambah teman, tetapi juga menjadi sarana untuk bullying. Jadi di sekolah kita tahu bahwa pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia, Tomatua aja mendapat bullying dari teman-temannya. Bayangkan seorang bapak-bapak dibullying sama bapak-bapak yang lain. Apakah tidak memalukan? Dan yang dibawa lagi, ya jauh lebih sadis lagi, anak yang dicuri, teman yang tidak baik yang membawanya dan sebagainya. Jadi sesungguhnya teknologi itu Tuhan hadirkan. Tidak semuanya jelek. Saya sering katakan bahwa ambillah manfaatnya. Ambil manfaat yang terbaiknya. Toh kita kan juga pakai media sosial, tetapi kan kita tidak menjadi orang yang gila dalam tanda kutip. Ya, slide berikutnya, pubertas remaja. Saya ingin mengajarkan sedikit tentang apa itu pubertas remaja bagi anak-anak yang sudah memiliki remaja. Pubertas adalah tahapan perkembangan pada masa-masa tertentu, terutama pada anak remaja yang telah mengalami perubahan hormon di dalam tubuh mereka yang berkaitan dengan kematangan organ-organ reproduksi yang ditandai dengan menstruasi pada remaja perempuan dan mimpi basah pada anak remaja laki-laki. Masa itu biasanya dimulai di usia 10 sampai 13 tahun, masa remaja atau pemuda sampai usia 21-23 sampai 23. Artinya begini, ya tanda kita tanda pisah natira limo kalau umur 13 tahun baru menstruasi, baru puber. Tapi karena bertambahnya gizi mereka anak-anak sekarang dan ditambah dengan media sosial yang mematangkan cara berpikir mereka, otak mereka, sehingga umur 10 tahun pun sudah menstruasi. Anak laki-laki sudah mimpi basah, dia melihat HP terus. Bisakah terbayang anak 10 tahun kalau tiba-tiba hamil? Dan dia harus, ayahnya itu seorang anak laki-laki 10 tahun juga. Kita mau taruh di mana ini muka kalau itu sampai terjadi? Dan inilah yang disebut realita kehidupan. Jangan diam-diam saja ibu-ibu yang punya remaja. Ya. Sedangkan dia ada utopia. Nana papusalino. Apalagi kita pernah dipakilala. Masa pubertas merupakan suatu masa di mana pertumbuhan remaja terjadi begitu pesat. Baik dari segi psikis, sikap, maupun minat seks. Mulai memuncul minat seksnya ketika dia sudah masuk pubertas. Ya, ada lagi gambar sedikit yang menggambarkan tentang keadaan anak-anak kita. Anak-anak kita hidup di area teknologi terus. Biasa lambang mau kamera, yang mana menarang itu musik, yang mana mau natandai itu temme HP dan sebagainya. Ketika anak-anak kesepian seperti di bawah ini, anak ini adalah anak-anak yang tidak pernah mampu berkomunikasi dengan orang tuanya karena mungkin orang tuanya juga tidak mau berkomunikasi dengan dia. Tetapi lihat yang gambar kedua di atas, anak perempuan remaja. Ibunya datang bicara pelan-pelan, dia langsung bilang sorry atau no way. Kalau napasusi miki anak kata tuh apa pedadi? Pasti mak kalepu miki. Pasti menjambak miki. Tapi ya kita bersyukur bangsa timur masih jauh lebih ini. Tapi lihat di bawah, gambar kedua di bawah. Ini anak-anak SMP kecil-kecil. Mereka sudah pacaran. Ini yang saya katakan tadi, umur-umur 10-13 tahun. Masa pubertas. Mereka tidak tahu bahayanya ketika mereka
harus berpelukan bersama, bersentuhan dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah ada penelitian dari 10 remaja yang pernah pacaran, 8 diantaranya sudah terjerumus dalam seks bebas. Ini penelitian nasional dan ini sudah lama. Ya, di bawah ini anak-anak kos, gambar terakhir. Tapi mudah-mudahan nanti kita nasusi itu anak kata ini kebangetan, sudah merokok, minuman keras, hampir telanjang dan sebagainya. Tapi 2 anak yang disekap di kos-kosan di Buntu Tagari itu, ketika anak yang 13 tahun ini juga dikasih masuk, mereka semua remaja kecil. Bayangkan. Ya, ada yang mengatakan mereka dalam keadaan telanjang, tapi ketika ditanya kepada korban, tidak Ji mereka ini. Tapi ya, anak-anak seumur itu kan berubah-ubah ketika kita bertanya sesuatu. Yang jelas bahwa ada tempat sekarang di mana anak-anak orang disekap, hati-hati. Ya, saya sudah mulai ribut ini. Dalam diskusi PKB kemarin saya sudah katakan itu. Maka ada nak, tapi bang PKB, maka ada kami ya bang, ya itu bisa titipanku untuk didiskusikan. Kami kutas supaya mi bebas manulian. Ya, tapi saya tanya, berikan bagaimana hasil diskusi PKB, lalu mereka katakan baru seputar bagaimana mengaktifkan kembali PKB. PKB harus juga berperan bersama PWGT dalam menyelamatkan generasi berikutnya. Ya, tinggal sedikit membimbing anak, remaja dan pemuda, memberi waktu yang cukup, mengobrol, berinteraksi, berkegiatan dan berupaya mengetahui dan memahami dunia mereka, serta terlibat dalam kegiatan mereka termasuk teknologi komunikasi. Ini yang kalau kami generasi baby boomers, tali mau dikakisan male, si banak tak yuk kita nonton bareng ya. Tapi kan kalian yang muda ini kan bisa bersahabat dengan anak-anak kalian di Facebook. Ya toh? Jadi ibu-ibu yang muda bisa memantau anak-anaknya siapa saja temannya. Antara lain itu. Lucu sekali kakak saya di Talung Lipu dulu. Waktu baru mulai smartphone ada. Lalu tiba-tiba itu ada anak nakal yang sering nongkrong di rumahnya. Buatkan dia Facebook. Tahu-tahu yang masuk minta berteman sama dia cucunya semua. Lalu dia katakan di rumah, ondo mati mau aku. Ampukuna sangat mau berkawan dengan saya. Saya bilang, itu bagus. Bisa dipantau. Ya, tetapi dia merasa lucu bahwa cucunya meminta berkawan dengan dia. Padahal itu yang harus dilakukan oleh teman-teman yang masih muda. Jangan selalu menyalahkan anak ini. Kalau saya pergi kemanapun ibu-ibu, dan kemudian bertanya kepada anak-anak mulai dari ujung sana Malelangan kampung-kampung ini dulu taruh rokus membelan taruh so mengkendek ya kubeni remaja dan pemuda tu kertas aku tulis apa yang paling tidak musukai di ibumu ini. Nah kau yang mana yang merasa tongan selalu merasa benar dan kami selalu salah. Itu intinya. Banyak lagi keluhan mereka tetapi hampir 99% pemuda dan remaja mengatakan itu. Mungkin kami oma-oma juga begitu. Selalu merasa benar tapi biasanya oma Toraja ini malah pakaborok salah-salah. Terlalu dimanjakan anak apa diminta dikasih. Jangan selalu menyalahkan anak dan menstigma mereka. Apa kena baga kolah. Tiro itu anak-anak tahu. Tiro itu tetangga tajola abi manarang. Jangan menstigma. Inang baga ko kita, inang kadangking ko kita. Dan stigma, inang terkosik kornya. Stigma. Jangan selalu merasa benar. Jangan menjatuhkan anak berkali-kali berikan kegiatan pengganti. Ayah ibu perlu satu hati. Ketika saya melayani ke klasis yang saya katakan tadi. Jangan jatuhkan mereka berkali-kali. Sudah jarang kalian lesak merokok atau ngiridik pak. Angkat mereka, peluk mereka.
adalah obat paling mujarab sebetulnya. Cuman ya kita tompakilah lagi, memang kadang begitu. Saya pribadi banyak menyesali didikan saya yang keras kepada Tessa yang telah meninggalkan saya lebih dahulu. Lalu saya merubah pola didikan itu kepada Ea, dan Ea sangat santun. Ya, anak saya sangat santun, tidak pernah membali-bali. Menghadapi generasi sekarang di era kemajuan iptek ini, kita berhadapan dengan tantangan dan perubahan yang begitu cepat, termasuk dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak. Teknologi informasi komunikasi menjadi saingan orang tua dan guru-guru. Yang karena itu pendidikan atau komunikasi yang kita berikan diharapkan berfokus pada nilai spiritualitas dan pembangunan karakter Kristiani. Anak membutuhkan keteladanan iman, perilaku, dan moralitas orang tua. Ada 2 gambar, kita sudah bisa memprediksi gambar apa itu Tuhan Yesus. Dan ada seorang nenek. Masa Terema JT mau dengar neneknya karena neneknya sayang dia. Dan bacakan Alkitab. Bukan nenek yang cerewet, bukan nenek yang marah, tidak keruan. Mari belajar menjadi teladan, ini hanya 1 slide. Mari belajar berdamai dengan diri sendiri. Ada yang berpikir bahwa hal-hal rohani menghalangi mereka meraih hal-hal terbaik di dunia. Dan sebaliknya ada yang merasa bahwa dunia ini menghalangi mereka dekat dengan Tuhan. Kita ada di mana? Kita harus ada dalam keseimbangan. Karena kita anak Tuhan yang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia. Ya, jangan kita tinggalkan tugas kita di dunia. Matius 7 ayat 16 sampai 17 itu tentang dari buahnya. Penggambaran tentang hasil nilai dan keteladanan yang kita miliki yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena menjadi orang Kristen tidak sekedar identitas, tetapi kekristenan adalah praktek kehidupan, refleksi iman. Kristen adalah kuasa yang membawa perubahan. Kalau ini saya bicara, saya langsung teringat tentang Lois dan Eunike. Seorang ibu dan seorang nenek dari Timotius. Timotius adalah anak yang berbahagia memiliki ibu dan nenek yang bisa mewariskan nilai yang begitu baik. Ya, saya hanya memberi gambar ini belajar dari lebah dan lalat. Mungkin ibu-ibu sudah tahu itu, nanti kapan-kapan kalau ada materi mindset mungkin ini akan saya ajarkan kepada PPGT 1 kali pimpin ibadahnya sebagai ketua OIG. Bukan karena saya mau mendolo-dolo, tetapi ya tidak enak juga kalau tidak pernah angkat tugas. Mari membangun hubungan dan komunikasi yang baik. Berbicara, ini penting ya ibu-ibu. Hanya 2 slide ini kalau tidak salah tentang komunikasi. Berbicara dan mendengarkan adalah syarat utama untuk dapat menikmati komunikasi dan hubungan yang baik dengan orang lain. Berbicara, tapi mendengar juga. Itu syaratnya. Berbicara adalah mengungkapkan isi hati, pikiran, dan menyatakan pendapat. Tapi jangan kalau suami kita baru mau menyatakan pendapat, kita sudah marah duluan. Nah memang itu yang dimaksud ketika dia berbicara. Dia mengatakan apa yang di hatinya, apa yang dipikirannya, dan mengatakan pendapatnya. Ya. Mendengarkan adalah memberi perhatian. Perhatian. Jadi tidak sekedar, apa itu pekada? Memberi perhatian dan menghargai orang lain. Mendengarkan sama dengan menangkap makna dengan telinga dan hati. Inner feeling. Tanah inner beauty mana. Tapi inner feeling, mendengarkan dengan hati. Karena kalau komunikasi sudah rusak, inner beauty juga rusak. Karena susi minato. Mantungnya bang itu lama, bang bikin apa buat stres, ya terlalu banyak penyakit. Lihat gambar-gambarnya sangat menarik. Seorang ibu menatap mata anaknya dan berbicara dengan senyum. Teman kerja saling berbicara dan saling mendengarkan. Ya,
Jadi kalau di rumah suami hanya ngomong terus, adin tuh kayak, yo apa pakada pak? Kemang adin rekan aku pemakada. Karena Ibu Rita bilang komunikasi itu adalah berbicara dan mendengarkan. Dan aku terubang mak perangi. Atau pakilala itu kaleta. Dan kita terubang tuh mak TP-TP. Ya. Kappa mengambil kartu moneta, apalagi ke moneta kappa mi. Ibu Domingus senyum. Pasti dia buat di rumah begitu. Oke. Lalu nah ini gambarnya. Ketika seseorang terlalu banyak bicara atau cerewet, sesungguhnya dia tidak mengatakan sesuatu apapun. Oh, marah katongan remaja sampai muda do seklasis kepala pitu. Ditambah anak-anak dari UKI yang sementara KKN waktu itu saya dipanggil oleh Dinas KB. Saya bicara tentang komunikasi, dia bicara tentang KB. Lalu saya bicara tentang ini. Saya bilang anak-anak, apa bang mau komikin, aku bang mama, pap. Ya, seperti radio, komi rusak. Jadi ya tunggu kuku ayat tu, mama kema TP mi kappa komi ya kemang kita kutani, apa yang pakarin mama, pasti tak natandai. Apalagi kita. Pada akhirnya tidak dimengerti dan tidak dipahami baik oleh yang berbicara apalagi yang mendengarkan karena tidak terjadi komunikasi dan relasi. Tidak terjadi komunikasi dan relasi, ya. Bisa juga terjadi seakan-akan saling mendengar tetapi tetap terpisah dan berjarak. Kira-kira apa teh? Itu nama maksud. Ibu Domingus. Seakan-akan dekat tetapi terpisah dan berjarak. Masing-masing pegang HP. Misa rika dia radinyo ako tapi lo onalut papaan kita inden namay atau si tinggal-tingwang ki. Mana maapua mam kita penalambi 10 menit langsung HP masing-masing dipegang. Pegang HP bisa sejam. Ya. Ini yang memprihatinkan. Ya, terutama untuk ibu-ibu muda. Kita lihat perbedaan hubungan yang terjadi di antara mereka karena komunikasi yang tidak baik. Karena komunikasi yang berbeda, komunikasi yang berbeda. Yang satu di atas seperti radio rusak, yang di bawah terjadi komunikasi dan relasi. Oh, tapuknya boleh. Terima kasih. Ya. Mengikuti teologi Rasul Paulus, tugas utama bagi kita semua dan PWGT adalah pewartaan kabar baik dan pemberdayaan bagi kaumnya dan anak-anaknya. Karena itu, bahasa, komunikasi, nilai, value, mewariskan nilai menjadi tools yang perlu untuk dimiliki. Ketika bahasa dan komunikasi itu sudah baik menjadi tools, maka terjadilah apa yang disebut mewariskan nilai kepada anak-anak kita. Jangan sampai hidup kita berlalu dan kita tidak meninggalkan apa-apa. Koyo ya tu kamu budak-budak Padang atau budak-budak Yanan mungkin budak siapa telah diwariskan. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa yang terbaik adalah mewariskan nilai bagi anak-anak kita. Sekali lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat tapi pengurus Rito tu Buddha ikut 2 hari lagi akan ada lagi LKWD PWGT wilayah 3. LKWD wilayah 1 sudah selesai 15 jam, 3 hari full, 5 jam per hari, 5 orang per hari, dan 3 hari full. 2 hari lagi Makaleh dan sekitarnya saya tidak tahu kalau Korwilnya wilayah 2 cepat menangkap ini, maka wilayah 2 juga akan mengadakan seminar LKWD dengan 15 pokok materi dengan 15 pembicara termasuk teman-teman ya seperti Ibu Eri, Pendeta Yonan, Ibu Arsyati dan sebagainya dan kami yang diberi tugas. Mungkin itu yang dari saya, semoga firman hari ini tentang mewariskan nilai itu sungguh-sungguh kita pahami. Satu hal yang pasti
bahwa setiap ibu akan berbicara, tetapi tolonglah jangan menjadi radio rusak. Kalau radio rusak, tidak ada orang yang mau mendengarkan. Tetapi kalau radionya bagus, walaupun dia juga ribut terus dari dalam menyanyi terus, kita akan tetap mencari radio itu. Kiranya ini ibu-ibu sekalian bisa pulang dan bisa menangkap makna hari ini tentang mewariskan nilai. Terima kasih banyak untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini akan menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Sebelum kita akan bersama menjalankan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dari NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat hari ini. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, undangan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, undangan suasanya. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan untuk Ibu Pendeta Tabita yang sementara ini dalam keadaan sakit, dan Ibu Kristina Kadang, serta orang tua dari Mama Dea yang ada di Makassar yang akan dioperasi. Lalu kemudian yang berduka, yaitu keluarga Ibu Afidia Telulembang, keluarga Ibu Dr. Wilma, keluarga Ibu Agustina Pasero, dan keluarga Mama Vita atau Pak Agustinus Rerung. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami terima hari lepas hari. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur kepada-Mu karena kasih dan setia Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini.
Biarlah kami boleh diajar untuk menjadi seorang ibu yang bisa dapat mendidik anak-anak kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang tua yang bijaksana dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga terus memberikan hamba-Mu kesehatan di dalam melayani Engkau sepanjang kehidupannya. Terima kasih Bapa yang di surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon biarlah persembahan yang telah kami berikan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di dalam pelayanan jemaat, dalam pelayanan PWGT Jemaat Rantai Pau. Dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati akan apa yang masih ada pada kami, dan kami boleh pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya Bapa yang di surga, hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sementara ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Tabita, kami berdoa untuk Ibu Kristina, dan kami berdoa untuk orang tua dari Mama Dea yang akan dioperasi. Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan, yang mengetahui segala penyakit apapun yang diderita oleh setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendirilah yang akan menyembuhkan akan saudara-saudara kami ini dari sakit dan penyakit mereka Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami juga datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena orang yang mereka kasihi dipanggil oleh Tuhan. Kami mengingat untuk Ibu Afidia, kami mengingat untuk Dr. Wilma, kami berdoa juga untuk Ibu Agustina Paseru dan juga Mama Vita atau Ibu Agustinus Rerung. Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh saudara-saudara kami ini yang sedang berduka. Biarlah kiranya Tuhan menghiburkan selalu dan menguatkan mereka untuk duka yang mereka alami pada saat ini. Ya Bapa yang di surga, hari ini juga kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kami anggota PWGT, dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 7. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan seluruh pergumulan, tantangan hidup yang kami hadapi, khususnya dalam menghadapi pergumulan kami karena anak-anak kami. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami mampu untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan dari pengurus PWGT Jemaat Rantai Pau. Kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga apapun yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami untuk menikmati persekutuan pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami bawa. Tidak ada satu nama lain selain dari nama Tuhan kami Yesus Kristus yang setia mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di tempat ini. Kita nyanyikan pujian, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat, ataupun yang lain. Tapi jika aku tak mempunyai kasih,
Aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi dan pulang ke rumah kita masing-masing dan dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah di dalam hidup kita, serta mintalah hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebagai nyanyian penutup kita, perubahan besar di hidupku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk kembali. Ibadah kita di tempat ini telah selesai. Saya serahkan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah bersama-sama bersekutu dalam ibadah. Juga ibu-ibu PWGT yang ada di rumah, yang mengikuti live pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jarak tidak memisahkan kita, tetapi kita percaya
kita hari ini adalah bagian yang berikut. Nyikan Mars PWGT adalah penyemangat bagi anggota PWGT Gereja Toraja. Dengan kasih kami mempersilahkan Ibu Marla untuk memimpin kita atau memandu kita dalam menyanyikan Mars PWGT, yang di rumah pun ikut menyanyi. Dari sejarah perjalananmu, dan setia, ini cakrawala telah dibuka, biarlah luas menanti, membangun jemaat sebagai tugas persekutuan sejati. Persekutuan Wanita Gereja Toraja, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, harus maju. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memandu kita dalam menyanyikan Mars PWGT. Dan kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua PWGT Jemaat Rantepao. Dengan kasih Ibu Rina Siampa, disilakan. Ya, shalom. Selamat sore kepada kita semua, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa pada saat ini. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pertemuan bulanan. Kita lama tidak berjumpa, kurang lebih 2 bulan. Karena adanya pandemi. Dan saat ini kita boleh dipertemukan lagi dalam ibadah bulanan, pertemuan bulanan yang sudah kelima pada saat ini. Terima kasih kepada segenap pengurus yang sudah mempersiapkan pelayanan pada sore hari ini, baik sebagai pelayan firman maupun sebagai liturgis, sebagai pemain keyboard, sebagai song leader, dan semua yang mengambil pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih atas semuanya itu. Kepada tim media, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanannya, dan Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih kepada segenap pengurus yang sempat hadir pada saat ini dan semua anggota PWGT dari kelompok 1 sampai 7, walaupun kita hanya beberapa orang, tapi paling tidak ada yang mewakili dari masing-masing kelompok. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga yang ada di rumah, terima kasih yang mengikuti ibadah live pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat kepada kita semua yang ada di rumah. Yang berikut, duka yang amat dalam kita rasakan bersama dengan saudara-saudara kita atas kehilangan orang yang dikasihi dan yang mengasihi, dan kita semua mewakili segenap pengurus PWGT dan anggota PWGT menyatakan duka yang amat dalam kepada keluarga, segenap keluarga yang berduka, di antaranya yaitu keluarga almarhumah Ibu Miska Tondok yang telah pergi meninggalkan kita semua pada tanggal 12 Agustus 2021. Dan juga kepada segenap keluarga almarhum Bapak Yunus Pamiring juga telah meninggalkan keluarga dan kita semua pada tanggal 12 Agustus 2021. Dan juga kepada almarhum anak kekasih Fajar Pratama, anak dari saudara kita atau orang tua kita, Pak Daud Pongsapan dan Ibu Mudaril Tondok. Dan juga kepada ayahanda Ibu kekasih Ibu Penatua Miske Pangemanan yang telah meninggalkan bersama dengan keluarga, dan keluarga almarhum Bapak dan Ibu Pelangan di kelompok 5, dan juga almarhum Bapak Karin di kelompok 7. Segenap pengurus dan anggota PWGT merasakan duka yang amat dalam. Dan mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang telah kehilangan. Tapi mohon maaf saya tidak sempat sebut satu persatu. Semoga Tuhan yang senantiasa menghibur segenap keluarga dan kita semua yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Tuhan senantiasa menghibur kita semua. Segenap pengurus dan PWGT, begitu banyak program kita yang tidak terlaksana karena adanya pandemi ini. Tetapi mari kita tetap semangat. Apapun yang bisa kita lakukan dan yang masih sempat kita akan lakukan, mari kita bergandengan tangan untuk
melakukannya. Jika Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita semua. Juga berbagai pergumulan hidup yang kita alami, mohon maaf, kita tidak bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain untuk saling datang menghibur atau menyelesaikan masalah kalau ada masalah yang kita alami. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya melalui pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Mari kita saling memahami keadaan kita. Tapi mari kita tetap mendukung satu dengan yang lain di dalam doa. Dan tetap semangat untuk berserah kepada Tuhan. Mari kita kuat untuk senantiasa mengalami kehidupan ini. Dan yang berikut, saya berterima kasih kepada semua ibu-ibu PWGT dari kelompok 1 sampai 7 yang sudah menanam bunga. Saya lihat sudah banyak yang subur-subur. Terima kasih. Orang tua kekasih saya dari kelompok 3 begitu rajin sekali. Saya sebut namanya Ibu Tonapa. Dengan penuh semangat dia datang menanam bunga. Terima kasih semua ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam membuat kebun itu. Yang berikut yaitu ada, sudah beberapa kali saya ungkapkan ini, yaitu amplop dana mandiri. Kebetulan ada Ibu pengurus pusat di sini. Amplop mandiri ini hanya 1 kali dalam 1 periode kepengurusan. Dan mungkin tahun 2022 nanti sudah ada persidangan, dan kalau bisa semua pengurus kelompok mengingatkan anggota, amplop sudah dibagi dan kalau masih ada yang kurang, masih ada kami siapkan sekitar 50 eksemplar amplop di sini. Nanti boleh diambil siapa yang belum dapat, dan kita memberi seikhlas kita dengan 1 lembar. Mulai dari lembaran 5.000, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Jadi hanya 1 lembar sesuai dengan keikhlasan kita atau kemampuan kita. Ya, yang berikut itu pertemuan bulanan berikutnya pada bulan Oktober jika Tuhan berkenan. Sebagai pelayan adalah PWGT kelompok 7 dan konsumsi PWGT kelompok 4. Dan sore ini yang menjadi konsumsi yaitu PWGT kelompok 3. Terima kasih semua atas pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Jayalah PWGT. Selamat sore. Terima kasih untuk penyampaian sekaligus sambutan dari Ibu Ketua PWGT Jemaat Rantepao dan sambutan Selamat sore ibu-ibu yang kekasih bersama dengan anak-anakku pemuda. Mewakili Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Memulai ibadah rutin kembali sebanyak 5 kali. Dan karena itu tentu ibadah mingguan di kelompok mungkin sudah bisa dilaksanakan juga, termasuk ibadah
PWGT. Karena itu tolong teman-teman di bidang satu atau di pengurus inti yang akan sekretariat yang akan membuat jadwal sesuai dengan jadwal yang diberikan tentunya dari kelompok. Diharapkan kalau kelompok kecil itu membagi 2 dan kelompok besar itu bisa 3 sampai 4. Tetap kita masih mencoba untuk mengikuti PPKM sampai akhir tahun ini, tetapi ibadahnya tidak berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih banyak untuk ibadah sore hari ini. Sekalipun kita tidak terlalu banyak, tetapi untung di live karena kita sudah punya peralatan yang bersyukur sangat bisa mengakomodasi semua kegiatan di Jemaat Rantepau. Inilah kemajuan teknologi yang baik. Dan tentu jika ada YouTube-nya nanti kita bisa bagi ke teman-teman yang lain yang tidak datang. Terakhir, tadi dikatakan mengenai amplop mandiri ya, dana mandiri. Dana mandiri itu hanya 1 kali 5 tahun ibu-ibu. Waktu ada pertemuan di wilayah 3 Makale, kebetulan saya ke sana, saya belakangan ke sana karena saya masih ada rapat di kantor Pemda waktu itu. Dan akhirnya saya membantu Ibu Nari membagi amplop di depan. Ada 1 klasis, Ibu ketuanya datang lalu dia bilang, ditanya, "Pira lebeng kami?" "Naku ya, 25." "Kuko 25. Kuko yate kakangku," karena matutomo, "yate sipis sare 5 tahun dan wajib untuk semua anggota." Wajib tentunya dalam tanda kutip ya. Karena amplop mandiri itu adalah persembahan selembar uang. Lasang sabura kami pertama itu juga uang. Lah 2.000 juga mi pertama itu juga uang. 5.000 juga boleh. 10.000 boleh, 20.000 boleh. Ya. 50 boleh. Lah dipasi ukur-ukur bang mo tu berkat yang Tuhan berikan kepada kita selama 5 tahun. Ketong kukuan ni kukua lami bagian nasang ya anggota walaupun magasat tapi kan mi papahangi kumua sang pori utanna 5 saabu bisa na pertama. Dan itu menjadi berkat bagi persekutuan kita. Kodensia kakak Mama Opi yang pernah menjadi pengurus pusat berkali-kali. Tak tungan na jalan tu program dok tak itu tunjangan dari bawah. Kami pengurus pusat itu tidak punya langsung anggota, jadi betul-betul dari kita lah. Dan tidak berat itu untuk memberi 10.000, 20.000, ya. Bahkannya direken-reken nih 50 sabu, 10 sabu sangat tahun. Sabah 5 tahun toh, ya. Dalam laporan bendahara beberapa waktu yang lalu, persembahan dari Jemaat Rantepau masih sangat minim. Yang menama julok karasik sabah bergerak tuan tu Ibu Lena Laikarlo untuk hal-hal seperti itu dia betul-betul monitor. Jadi bahkan dia sudah tidak mau masuk dalam kategori B di klasis, dia mau masuk di kategori A. Jadi dia sama dengan Rantepau, Malango, Elim dan tapi saya bersyukur kalau pengurus menggerakkan semua anggota Rantepau masih tetap yang terbaik. Dalam segi persembahan, dalam segi hal-hal yang lain. Itu yang pertama mengenai dana mandiri. Kemudian saya berharap bahwa ibadah-ibadah bulanan ke depan ini selalu isi dengan hal-hal yang jangan ibadah tok. Ya. Tetapi apa yang bisa boleh belajar masak bersama, boleh belajar menata bunga bersama, ya. Ada ibu dari GKI wilayah Jakarta waktu itu datang berkunjung ke Toraja dan dia hanya sebentar saja mengajarkan kami tentang bunga di meja perjamuan. Tapi dia panjang sekali, nasang atau bunga tuin de tejo boko Ya toh, ya rito. Tetapi menjadi besar dan sangat indah.
Nah, kaya ke Jolu Jakarta teh ini nilainya kalau saya di GKI itu mesti itu dikasih minimal kurang lebih 300-350 untuk satu karangan untuk membeli bunga untuk satu itu. Nah, kita kan banyak sekali bunga-bunga lendu bangkuala ke Melambi kita mengangku Jatingona adingku Mama Olga. Bunga itu yang dipasang tetapi sangat indah untuk meja perjamuan atau untuk meja altar seperti itu. Ya, saya rasa itu saja. Kita terus berdoa bagi Bu Pendeta. Oh ya, niatnya sebetulnya karung barak ya. Karung barak ya. Karena tapi tidak apa-apa ini untuk ini kan ini bisa untuk iya. Io pole ina apa kusitamu tenni ndetera tong kusule do rumah sakit. Kebetulannya tuh ketua tim World Clean Ups tahun ini adalah anak kita Tenni di PPGT. Nah, saya sudah katakan dia gerakkan teman-teman PPGT yang lain supaya mereka belajar memberi diri untuk kegiatan sosial seperti ini. Tahun lalu saya juga ikut mengkaru-kalo di ini, tapi saya nggak tahu nanti 17 sehat siana arka. Kalau saya sehat saya akan turun bantu mereka. Karung berak, tapi yang dari plastik bukan karung goni. Ya, ya kita aku salah itu karung berak ya tuh si hitung sabur kah? Masih 5.000 kah dulu? Oh ini 5.000 plastik. Ya, berarti karung beras itu mungkin kurang lebih 10.000. Dulu masih 5.000 sih, tapi udah lama. Nah, dinduka ke deni karung berak jawabanu ya bang mata. Iya. Tapi mengkatolong atau minta kepada ibu-ibu semua ya yang tidak sempat sekali tapi kan bisa mikor ketok-ketok kelompok. Dobang ko mingkoroki misalnya kami dah kelompok mina Pak Abengan Mama Patra apa anak Pak Abengan ni Mama Wandi Jolima reke ya tu taman na lorong enggak usah minta kepada yang susah ya. Tapi ini Tenni kalau ada dari kelompok tolong silahkan kumpul di gereja saja nanti saya kasih tahu Tenni datang ambil. Mama Wandi di kelompok kita ya. Tolong jalan ambil dari rumah atau minta teman-teman kumpul di Reta. Kan sudah ada di WA grup itu ya. Ya jadi ya boleh tuh laku pakai lala. Tanggal 17 itu Tenni sudah ini jadi tinggal 2 hari. Jadi besok ini sudah harus ada karungnya. Lah, minta tolong demi anak-anak kita mereka belajar untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Ini juga untuk kita. Nanti saya koordinasi dengan Tenni biar PPGT kalau ada waktu juga membersihkan sekitar gereja. Mungkin itu saja ibu-ibu dari saya dan terakhir saya ingin mengajarkan keputusan raker terakhir ya ke mak salam ke di kuas salam PWGT di komoto apa ini atau pakar tiru minta liu ku sehat jaya lah PWGT ya jadi ya ke di kuas salam PKB kan meol itu PKB itu di raker yang barusan kalau dibilang salam PWGT di jaya lah PWGT. Nah ya ditoleh jaya lah PWGT di damai di hati. Jadi ini sudah kemana-mana salam PWGT itu. Salam PWGT, jaya lah PWGT, damai di hati. Iya. Nanti saya kirim keputusan raker ke WA-nya Ibu Ketua dengan Ibu Sekretaris untuk dipelajari. Ya, kurus semangat Buddha untuk kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan keberadaan kita khususnya di Jemaat Rantepao. Dan sekarang kita akan masuk pada acara istirahat yang dalam hal ini kita akan berdoa yang akan dipandu oleh Ibu terkasih kita, Ibu Dina Rendu Padang. Kepada Ibu disilakan. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur ke hadapan-Mu
atas segala berkat kasih karunia yang kami boleh alami. Kami bersyukur bahwa kami PWGT boleh bersekutu sore hari ini sampai malam, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman itu menjadi bahagian kami dan merupakan suatu tanggung jawab kepada generasi-generasi yang akan datang, kepada anak-anak cucu kami. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu rindu dan dekat kepadamu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dalam menjauhkan dari penyakit COVID. Dan terutama kami bersyukur bahwa malam hari ini kami akan menerima berkat pemberian-Mu. Tolong kami untuk menerimanya dengan penuh ungkapan syukur. Dan apabila kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tolong kami Tuhan supaya sampai dengan selamat, memberikan hikmat, memberikan kekuatan dalam hidup kami, supaya hidup ini layak di hadapan-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Ya, sebelum berkat dibagi oleh ibu-ibu dari kelompok pelayanan 3, ada yang mau dijadikan natura. Standar 25, siapa yang mau? Standarnya 25. Siapa yang tawar? Isinya kue. Tolong yang mau standar 25 angkat tangan saja supaya dibagikan. Tabe. Siapa lagi? Saya angkat saja dengan bakinya supaya langsung diambil. Sebentar berurusan dengan bendahara uangnya. Siapa lagi? Sip. Tabe. Oh, tidak ada uang kecil. Tunggu uangnya, Bu.